Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Biarlah segala kemuliaan, pujian, pengagungan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta dan Basti Putar dalam program RPKM, Renungan dan Pengajaran Kata Roh Ministry. Saya percaya kita semua merindukan akan kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita, penuntun dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjalani kehidupan ini sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kita kembali akan diberkati dengan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 13. Saya akan membaca ayatnya yang ke-5 saja. Yakobus 2 Yakobus 2 ayat ke-5 berkata demikian. Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia? Ini untuk apa menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada bangsa yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Adapun topik renungan firman Tuhan dalam kesempatan ini adalah ya bukan karena kaya, bukan karena miskin kita diselamatkan. Atau bukan karena keadaan kaya dan miskin kita diselamatkan ataupun kita beriman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali penilaian manusia terhadap sesamanya itu selalu berpatokan kepada apa? Yaitu kepada materi, apakah dia kaya, ya kan? Apakah dia miskin, apakah dia penampilan menarik, apa juga dia punya jabatan, kedudukan yang lain sebagainya. Ya inilah pandangan manusia. Biasanya kalau orang yang lebih kaya ataupun punya kedudukan jabatan itu lebih dihargai, dihormati, gitu kan? Itu luar biasa. Tetapi kalau coba kalau orang itu tidak punya apa-apa, orang miskin seringkali diabaikan, ya dikucilkan ya. Ini yang terjadi. Inilah fenomena yang sering terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, dipandang remeh atau direndahkan orang-orang yang tidak punya apa-apa itu ya. Ya, tidak ada rasa kagum. Tapi kalau dia sudah punya segala-galanya kaya luar biasa ya, apalagi pernah dibantu, ya itu dikagumi, hebat dan luar biasa dihormati. Namun kita melihat beda dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Namun Tuhan memandang dan menilai manusia itu dari aspek lain sebenarnya. Bukan melihat keadaannya, apakah dia miskin ataupun dia kaya, tidak. Ya, tidak. Lalu apa yang dipandang oleh Tuhan? Apa yang dilihat oleh Tuhan? Ya Tuhan melihat manusia justru dari apa yang tidak dilihat oleh mata manusia, ya, atau tidak, tapi melihat apa yang ada dalam hati kita, hati manusia. Maka dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7b yang berkata demikian, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang di hati. Luar biasa. Inilah perbedaan antara manusia dengan Tuhan. Manusia seringkali melihat dengan matanya sendiri, ya kan? Tapi kalau Tuhan melihat dengan hati kita, kasih Tuhan. Jadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, kaya, miskin, atau berkedudukan atau tidak, bukanlah tujuan akhir dari kehidupan kita. Boleh kita menikmati ya kekayaan, ya segala harta uang yang lain, tapi ingat jangan kita menaruh hati kita terutama di situ. Tetapi yang terutama adalah apakah hati kita berkenan kepada Tuhan. Ya, ingat karena apapun yang kita miliki, yang kita nikmati hari ini, akhir dari hidup kita, kita tidak akan pernah bawa itu, tidak menikmatinya. Ya, karena itu, ya janganlah lebih berpaut hatimu kepada apa yang engkau miliki saat ini. Ya, nah, kita perhatikan lagi. Jadi dikatakan orang kaya itu tidak mau ya mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan kehilangan kekayaan yang abadi.
yaitu apa? Tidak akan pernah dimilikinya, yaitu surga, kekekalan itu. Ya, boleh kau kaya, ya boleh silakan, tapi jangan kau menganggap remeh kepada orang miskin, karena mungkin orang miskin itu sepertinya banyak dosa dan tidak diberkati. Belum tentu. Saudara yang Tuhan, kaya atau miskin, kita sama-sama orang berdosa. Alkitab mengatakan demikian, semua orang telah berbuat dosa. Ya, nah, Roma 6, Roma 3:23 ya. Nah, kita perhatikan di sini, kasih Tuhan. Ini penting sekali. Sebaliknya orang-orang yang dipandang miskin dan hina oleh dunia, nah, kalau tadi dipandang kaya oleh dunia, tetapi dia kehilangan yang terpenting dalam kehidupannya, yaitu apa? Kehidupan yang abadi. Kalau dia tidak percaya kepada sebagai Tuhan Juru Selamat. Kemudian ya kita lihat sebaliknya orang yang dipandang miskin dan hina oleh dunia melalui pandangannya karena tidak punya apa-apa, justru orang seperti ini dipilih oleh Tuhan menjadi kaya di dalam hal apa? Dalam hal iman. Itu dikatakan dalam ayat nas pembahasan kita hari ini. Di dalam hal apa? Menjadi ahli waris kerajaan. Wow, luar biasa. Yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia, yang mengasihi Yesus. Sekalipun engkau miskin, engkau tidak punya sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, ya orang kaya dan yang lain, tapi hatimu kaya karena engkau ada beriman kepada Yesus. Engkau adalah ahli warisnya Tuhan. Karena itu jangan pernah engkau merasa minder karena engkau tidak punya uang yang banyak, tidak punya rumah yang mewah, ya tidak punya kendaraan yang mewah, tapi engkau punya iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang sesungguhnya yang Tuhan lihat dalam hati kita, kesungguhan kita untuk dalam mengikut Tuhan, seorang kasih Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu kasih Tuhan. Rencana Tuhan bagi manusia itu sangat baik, termasuk segala penderitaan yang dialami. Seharusnya dapat membawa manusia kepada kelepasan dan semua kemiskinan membawa kepada kekayaan yang akan nikmat di surga. Nanti asal hidup kita sungguh-sungguh taat kepadanya menuruti kehendaknya. Rencana Tuhan Rencana Tuhan untuk umatnya tidak berakhir dengan apa? Dengan penderitaan dan kemiskinan. Artinya kita mungkin di dunia ini menderita, mungkin kita di dunia ini miskin, mungkin kita berkekurangan dalam hal materi, ya, tetapi kita tetap dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Karena hidup ini bukan hanya persoalan makan dan minum memiliki materi, tapi hidup ini adalah apakah kita sudah beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu terpenting. Saya percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan atau orang yang sudah beriman kepada Yesus dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, tidak akan pernah meminta-minta, tidak akan pernah menjadi pengemis, tetapi Tuhan akan dengan segala caranya akan memberkati kita yang percaya kepadanya. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Sekali lagi, bukan apa yang kita miliki, tapi iman kita kepada Yesus Kristus. Di Roma 8:18 dikatakan, ya demikian. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Seperti apapun penderitaan kita hari ini, ya saudara yang tahu, ingat itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Kalau itulah akhir dari kehidupan kita. Tuhan akan meruniakan kemuliaan kepada kita. Tuhan akan memuliakan kita. Puji Tuhan. Haleluya, luar biasa. Ya, jadi jangan menderita karena dosa juga, tidak. Menderita karena iman kita kepada Yesus. Mungkin kita direndahkan, dianiaya, dikucilkan oleh orang-orang yang tidak seiman dengan kita, ya, menghina-hina kita karena iman kita kepada Yesus. Nah, tidak usah marah, tidak usah caci maki, tersenyum saja. Lalu saudara katakan, Tuhan ampunilah dia, dan doakan supaya dia juga dijamah Tuhan dan sehingga dia dikaruniakan iman, pengertian untuk beriman kepada Yesus Kristus. Luar biasa. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, apabila orang menilai sesamanya dari kekayaan atau kemiskinannya, itu pelanggaran di mata Tuhan. Ya, ingat, apabila seseorang menilai seseorang hanya dari apa yang dia miliki, dari kekayaannya, itu adalah dosa. Ya, dikatakan dalam ayat 89 pembacaan kita di Yakobus 2 hari ini dikatakan begini. Kasihilah sesama manusia seperti apa? Dirimu sendiri.
Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Wow. Ternyata dosa itu bukan karena kau suka berbohong, mencuri, ya menggosipkan orang lain, tetapi ketika kau memandang muka, membeda-bedakan orang, melakukan orang secara tidak adil, ya kan? Ya, orang kaya yang kau hargai, kau hormati, melebihi, nah, tetapi orang miskin yang kau hina, kau abaikan, ya, orang kaya kau kunjungi, ya, kau doakan, ya, tetapi orang miskin kau nggak pernah kunjungi, nggak doakan. Nah, ini jangan sampai beda-bedakan, ini dosa dengan si Tuhan. Demikian juga halnya dalam kita sebagai gembala sidang dalam suatu pelayanan. Jemaat itu dari berbagai banyak latar belakang. Ada mereka memang punya ekonomi yang lebih baik atau lebih kaya, ya, punya kendaraan. Tetapi ada juga yang lain, ya, mereka datang dengan naik angkot, ya, dan mereka dalam materi tidak apa namanya, tidak seperti orang-orang kaya yang lain. Nah, mungkin cukup, bahkan mungkin juga miskin. Ada mungkin dengan jalan kaki. Jangan sampai jemaat-jemaat yang berbeda seperti ini kita bedakan dalam perlakuan. Harus sama, ya, harus sama. Luar biasa, puji Tuhan, ya. Ini suatu peringatan bagi kita sebagai gembala sidang, dan sebagai pelayan-pelayan Tuhan atau pengerja Kristus. Baik, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di akhir dari renungan ini maka saya sampaikan untuk kita camkan di hati kita, di pikiran kita, dalam hidup kita. Yaitu apa? Bukan kekayaan atau miskin yang menentukan kita ke surga. Bukan. Ya, sekali lagi ini penting. Bukan kekayaan atau ya miskin yang menentukan kita masuk ke tempat yang abadi, yaitu surga. Bukan. Tetapi apa? Melainkan iman kita kepada Yesus, dan iman itu menuntun kita kepada ketaatan, dan ketaatan itu menuntun kita kepada kesetiaan sampai selama-lamanya. Yang sekali percaya kepada Kristus, tetap selama-lamanya percaya kepada Kristus. Sekali beriman kepada Kristus, tetap selama-lamanya beriman kepada Kristus. Setia untuk selamanya, sampai selama-lamanya. Dan kita pun akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus di tempat yang abadi, yang surga itu. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi, mari kita terus memiliki ketaatan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Tuhan. Karena iman yang dikaruniakan kepada kita oleh Yesus adalah iman yang kokoh, yang kuat, yang menuntun kita setia, 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 setia terus. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan ini walau menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jangan lupa di like, di subscribe, ya. Dan sekali lagi bagikan kepada sebanyak orang, supaya banyak lagi orang yang diberkati. Puji Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Shalom. Selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.